Assalamualaikum, halo teman-teman semua, bertemu lagi di channel Zidans Project. Hari ini saya akan membuat roti jabrik, simak terus ya. Jadi roti jabrik itu adalah roti yang dalamnya berisi coklat lumer dan bagian atasnya itu dilapisi dengan keju jabrik. Keju jabrik. Nah ini dia roti jabrik, kejunya jabrik karena kejunya diparut secara berantakan dan acak dan memanjang, jadi seperti roti jabrik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Kalau coklatnya mau tambah banyak boleh ya ditambahin. Ini enak banget. Aku cobain ya. Enak, enak banget. Pertama-tama saya masukkan dulu tepung terigu protein tinggi. Saya memakai merek Cakra Kembar ya. Cakra Kembar dari segitiga Cakra Kembar 350 gram. 350 gram atau sebanyak 35 sendok makan ya. 35 sendok makan, nggak usah full banget, tapi satu munjung gitu sampai seujung sendoknya. Ini saya masukkan satu saset susu denkau. Satu saset susu denkau ya. Bebas ya, sebenarnya bebas sih susu bubuknya mau apa saja, cuma kalau susu denkau itu rasanya manisnya itu lebih enak kalau dibuat untuk roti. Kemudian saya masukkan 5 sendok makan gula pasir ya. Ini sesuai selera saja, kalau teman-teman suka manis boleh ditambahkan sampai 6 sendok makan. Lalu saya masukkan 1 butir kuning telur. Kenapa tidak pakai putih telur? Karena putih telur itu cenderung membuat roti itu menjadi lebih keras atau lebih kering. Sekarang saya masukkan 1 sendok teh Fermipan ya, atau ragi instan. Saya akan menambahkan air es sebanyak kurang lebih 150 ml ya. Jadi memasukkannya itu bertahap ya, secara perlahan, jangan langsung sekaligus. Kemudian saya aduk dulu. Oke, ini saya aduk ya sampai setengah tercampur. Selanjutnya akan saya uleni dengan menggunakan tangan setelah ini supaya lebih cepat. Nah, saya habiskan airnya ya tadi. Sisa airnya saya habiskan. Jadi ini penggunaan airnya itu 150 ml dengan takaran tepungnya 35 sendok makan atau 350 gram. Jadi untuk penggunaan airnya sendiri itu tidak masalah ya, mau air es boleh atau air biasa juga boleh, asalkan jangan air panas. Baik, sekarang akan saya uleni ya adonannya. Ini tangannya sudah saya cuci bersih dulu. Jadi sebelum menguleni adonan, saya cuci dulu tangannya sampai bersih. Nah, sebenarnya yang lebih mudah dan lebih cepat itu sebaiknya menggunakan mixer tangan ya. Ada mixer yang bentuknya itu melingkar. Nah, itu lebih cepat kalisnya ya adonannya, tapi ini alternatif saja. Kalau yang tidak punya mixer bisa kita uleni menggunakan tangan. Tapi ada tekniknya ya mengaduk adonannya. Tekniknya itu namanya aduk balik. Jadi adonannya itu diaduk, dibalik ya. Kemudian sambil dibanting-banting ya supaya udara yang ada di dalam adonannya itu keluar, tidak mengendap di dalam. Nah, ini sudah setengah kalis ya, sudah tidak terlalu lengket di tangan. Bisa saya tambahkan garamnya tadi 1/4 sendok teh saja. Kemudian saya masukkan margarin ya, margarin sebanyak 1 sendok makan. Nanti akan saya uleni lagi.
Jadi mengaduk adonan roti ini harus benar-benar kalis ya, tidak seperti donat, supaya raginya itu benar-benar rata ya. Karena kalau roti ini kan mengembangnya full ya. Oke, baik. Ini adonannya sudah kalis ya, sudah tidak menempel lagi di tangan. Sudah tidak lengket. Nah, bisa dilihat ya. Jadi ini bisa langsung kita proofing dulu untuk yang pertama. Jadi nanti proofingnya itu ada dua kali. Jadi kita proofing dulu yang pertama. Nah, ini tidak lengket ya, sudah tidak lengket, jadi udah kalis. Sekarang saya akan tutup adonannya dengan menggunakan kantong plastik ya, supaya lebih rapat. Jadi saya double dua ya, nanti akan saya lapisi lagi dengan kain. Kemudian saya tutup kembali dengan kain ya, supaya lebih rapat. Jadi raginya itu bisa bekerja dengan optimal. Oke, ini sudah selesai proofing pertama ya. Jadi waktu proofing pertama ini saya butuh waktu sekitar 1 jaman ya. 1 jam, karena ini emang saya proofingnya sore hari ya, menjelang malam. Jadi udaranya agak dingin. Patokan waktunya itu berbeda-beda ya, tergantung suhu ruangan. Pokoknya antara 40 menit sampai 2 jam. Jadi jika suhu ruangannya itu dingin, itu bisa sampai 1,5 jam ke atas ya. Nah, ini sudah mengembang 2 kali lipat. Oke. Kita buktikan ya apakah sudah kalis atau belum. Nah, ini adonannya itu bisa dilihat lentur ya. Dia lentur sekali dan membentuk membran-membran tipis ya, selaput-selaput tipis, tapi tidak pecah, tidak retak ya. Jadi ini dikatakan sudah kalis. Sekarang saya akan membentuk adonannya ya menjadi bulat-bulat, tapi nanti adonannya akan saya timbang agar ukurannya sama. Jadi saya di sini menggunakan timbangan analog ya, karena saya tidak punya timbangan digital. Ini saya letakkan dulu tak-takannya. Nah, untuk membentuk adonannya itu setiap satu adonan itu kira-kira beratnya sekitar 40 gram ya. 40 gram. Nanti bisa dikurangi dengan berat tak-takan tadi yang sebelumnya ya. Jadi semuanya kita bentuk sebanyak 40 gram. 40 gram. Tangannya itu harus diolesi dengan tepung dulu supaya tidak lengket ya pada saat membulatkan adonan. Oke, saya bulatkan lagi adonannya. Kemudian saya timbang kembali. Oh iya, ini alasnya ini harus diberi alas roti dulu ya, supaya tidak lengket. Kemudian dialasi lagi di atas alas rotinya itu dengan tepung terigu. Oke, ini sudah proofing yang kedua. Setelah tadi dibulatkan adonannya ya. Setelah dibentuk adonannya masing-masing sebanyak 40 gram, kemudian saya tutup kembali, saya proofing yang kedua kali, kita lihat hasilnya. Nah, tada, sudah mengembang berkali-kali lipat. Ini dia hasilnya. Jadi total waktu proofing yang kedua ini sekitar 30 sampai 45 menit ya. Tapi tadi saya butuh waktunya itu sekitar 40 menitan lah, 40 menitan ya. Jadi tidak terlalu lama seperti proofing yang pertama. Nah, sekarang saya akan buka lagi yang adonan lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, akhirnya berhasil juga ini buat rotinya. Nah, adonan rotinya sudah mengembang ya. Kalau misalkan menggunakan satu kali proofing juga bisa. Pada saat proofing setelah dibulatkan ya. Jadi proofing yang pertama tidak usah dilakukan, tetapi proofing yang kedua setelah dibulatkan adonan baru di proofing ya. Jadi hanya ada 1 kali proofing, tapi ini saya 2 kali proofing ya.
Baik, sekarang saya akan menggoreng rotinya. Saya menggunakan metode yang digoreng ya, bisa juga dipanggang. Nah, ini spatulanya saya olesi dulu dengan minyak supaya tidak lengket. Sekarang saya masukkan satu persatu rotinya tadi. Oke, selanjutnya roti yang kedua kita masukkan ya. Alhamdulillah, ini rotinya sudah saya goreng semua. Sekarang tinggal saya masukkan isian coklatnya ya. Jadi caranya itu, saya menggunakan gunting, saya buka sedikit guntingnya, kemudian saya tusuk ke dalam rotinya, seperti ini. Oke, jangan terlalu lebar ya, tapi jangan terlalu kecil juga. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan masukkan topping coklatnya ya. Saya menggunakan merek Mariza atau bisa juga membeli coklat filling ya. Biasanya di online shop itu juga banyak coklat filling. Nah, atau mau bikin sendiri juga bisa. Jadi teman-teman bisa cari, bisa beli coklat fillingnya itu di online shop ya. Kalau di market saya kurang tahu ya. Tapi di online shop itu banyak ya. Atau bisa juga carinya itu coklat glass. Bikin sendiri pun juga bisa sebenarnya. Nah, ini saya pakai topping coklat yang biasa ya, atau pakai meses seres juga bisa. Selanjutnya saya akan mengolesi dengan buttercream ya. Nah, ini buttercreamnya saya buat sendiri. Insya Allah untuk video selanjutnya saya akan membuat bagaimana cara membuat buttercream ya. Ini buttercreamnya saya kasih pasta ungu agar lebih berasa. Buka gini ya dari sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Nah, kalau coklatnya mau tambah banyak boleh ya ditambahin. Ini enak banget. Aku cobain ya. Enak banget. Enak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat.